Lisna, selamat datang di channel Sulfayuda. Thanks for tuning on our channel. I'm really grateful for having you all here, and it is our mission to bring all of you to the latest and greatest tips, skill, and make you know how to the best that you can be. Because I know that you have power inside you, and I'm going to show you how. Now, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel Sulfayuda. Dan kali ini sesuai dengan thumbnail yang lo lihat, ada cewek seksi bajunya ya kan. Terus udah kayak gitu ada berpenampilan beauty. Bidadari putih-putih. Iya, bidadari surga yang turun ke bumi. Kita sambut ini dia Kak Lisna. Halo Yuda. Kak, Masya Allah gue pegang tangan sama cewek. Emang nggak pernah ya? Jarang. Dari mukanya sering. Ay. Oke, kalau gitu Kak Lisna gimana kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kalau hati masih aman? No comment. No comment. Karena datang silih berganti ya. Lagi survei sih sebenarnya. Survei. Kenapa? Terus udah dapet belum kandidatnya? Masih beberapa kandidat belum kayak fix gitu. Oh, belum Karena kan masuk. namanya milih pasangan tuh harus selektif gak sih? Oh, harus selektif ya. Bukan dengan kualifikasi yang diinginkan, tapi dengan kriteria yang lain ya. Kriteria. Apa tuh kalau boleh tahu? Spill dikit Kalau dong. cowok aku nggak ada tipe sih. Oh, nggak ada tipe. Yang penting bikin nyaman. asik, nyaman. Udah deh kayak Oh, udah. gitu aja. Yang penting nyaman ya berarti ya. Oke, baru buat teman-teman yang lagi nonton nih, sebelum mulai boleh banget langsung aja pencet tombol like, comment, dan subscribe karena kali ini kita bakalan bongkar. Mungkin buat para kaum lelaki penasaran kenapa sih cewek gitu kan kalau misalnya pakai baju seksi atau baju ketat itu tujuannya apa? Karena kita para laki-laki kan biasanya menggoda iman gitu kan. Nah, dari Kak Lisna sendiri, let's say sebagai perempuan, itu gimana Aku Kak? pakai baju ya tergantung apa yang aku suka aja sih. Oke. Nggak yang buat digoda atau risih sih sebenarnya ya. Oh, sebenarnya risih ya. Kalau main Oke. kemana-mana pakai baju misalnya terbuka, ya sadar sih terbuka. Cuma karena emang aku suka, terus kadang suka dapet pandangan laki-laki yang ya gitulah. Yang Itu kayak, risih sebenarnya, tapi ya itu konsekuensi. Oke. Itu aja sih. Berarti lebih kayak siap terima konsekuensi Ya. kalau dari Kak Lisnanya sendiri ya. Tapi kalau buat teman-teman nih para kaum wanita yang suka pakai baju seksi atau mungkin merasa pakaiannya tertutup, boleh langsung aja komen di kolom komentar. Tapi sebelum lanjut nih Kak Lisna, aku aus, butuh kopi. Nah, buat teman-teman yang lebih suka ngopi atau non coffee, boleh banget langsung aja datang ke Startup Coffee and Kitchen karena memang tempatnya gede banget dan spesialnya lagi cocok buat kamu yang suka bikin event. Oke, lanjut nih Kak Lisna. Kak, dari lo pribadi sebagai perempuan, kenapa ibaratnya tiba-tiba lo berani tampil terbuka sendiri gitu loh Kak? Let's say terbukanya agak ketat mungkin. Tergantung situasi sih. Mungkin kalau sama temen aku berani. Oke. Kayak misalnya nonton konser pakai baju crop top atau pendek itu berani. Cuma kalau sendirian itu nggak berani. Misalnya kayak di tempat umum sendirian itu nggak berani karena berbahaya kayak. Buktinya lihat sendiri ya. Sama temen aja masih kadang suka ada yang pernah waktu itu di Kebin Bogor. Oke, di salah satu tempat. Aku pakai baju sih menurut aku sopan. Cuma kayak emang rok sama pakai jaket cardigan itu sopan lah ya buat aku. Cuma di situ sempat ada koko-koko gitu. Kaget ya, kaget karena aku ngerasa itu nggak mengundang pakaiannya, cuma emang karena laki-lakinya aja ya. Itu dia langsung nanya ke teman aku kan, teman aku yang cowok tuh langsung ditarik sama si koko-koko, anak buahnya si koko itu, terus langsung kayak temen lu berapaan kayak gitu. Aku pernah sampai digituin. Berapa? Karena mungkin emang tempatnya kayak gitu. Jadi kayak paham, cuma kayak padahal nggak semua orang. Iya, dengan pakaian seksi gitu kan khususnya cewek terus datang ke itu jatuhnya berarti kayak tempat bar house gitu ya. Itu lagi ada event Halloween waktu itu. Oh, Halloween party ya. Let's say mau party bukan berarti pengen dibayar Iya, gitu ya. Happy aja. Iya. Kenapa sih laki-laki? Ya kan lebih fun, lebih enak ya daripada harus ada berapaan ya. Iya. Oh, gitu ya. Yang halus gitu ya. Iya, halus gitu. Langsung nawar. Tapi ini dari Kak Lisna sendiri. Maksudnya kan pasti lu ya mungkin ada kali ya dikit, gua nggak tahu nih. Maksudnya mungkin ada yang sebenarnya kadang lu pengen tampil lebih berani untuk cowok yang lu incer jadi suka sama lu. Itu bener apa enggak? Kebanyakan gue kayak dituntut kayak deket sama cowok. Pernah waktu itu lagi pakaiannya tuh kayak kaos aja biasa.
kaos sama celana biasa kan, belaji kayak gitu. Terus mungkin karena si cowok itu udah ada niat jahat, niat jelek gitu. Jadi kayak sama dia tuh kayak aku nggak suka ya kamu pakai baju kayak gini gitu. Maksudnya yang lebih terbuka dia nggak suka? Nggak, dia nggak suka ngeliat aku pakai baju tertutup. Wah, aneh ya? Oke. Aku selalu deket sama cowok kayak gitu kak. Nggak suka ngeliat aku pakai baju tertutup, jadi selalu dituntut untuk pakai baju terbuka. Kayaknya. Kan bingung ya. Iya. Red flags banget sih tapi. Kayak lu tuh ngedeketin, let's say Lisna atau ngedeketin cewek itu tujuannya untuk dapet kasih sayang atau kasih hangatan. Hancur. Itu mostly setiap cowok yang deketin lu kayak gitu atau hanya beberapa aja? Yang nggak beberapa ya cuma satu kayaknya. Ya nggak, beberapanya cuma satu yang pernah jadi mantan lo doang? Nggak, itu mantan tuh satu mantan itu juga putusnya gara-gara itu gue pertama kali pacaran pas awal-awal COVID. Oh, 2020-an. 2020-an gue awal COVID itu baru pertama kali pacaran dan itu cuma sebulan. Oke. Karena apa ya, gue tuh maunya punya hubungan yang sehat gitu lah ya, kayak ngobrol, coffee date, kayak gitu-gitu aja. Tapi waktu itu emang lagi COVID kali ya, terus aku ngajak ketemu tuh dianya nggak mau, dia nggak mau, terus tapi dia juga bilang kangen. Terus gimana kalau kita ketemunya di hotel aja, soalnya aku takut kalau di luar kayak gitu. Jadi langsung kayak aku pikir bercanda kan, kayak bercanda, tapi kok sering banget ngomong kayak gitu. Jadi dari situ putus, terus dekat sama cowok niatnya gitu lagi, terus dekat sama cowok niatnya gitu lagi, padahal kayak kenapa sih? Aku tuh cuma suka pakai baju yang apa yang aku suka, cuma kayak bukan mau digituin loh kayak gitu. Digituin. Oke, dari Kak Lisna sendiri sebelum kita masuk ke segmen games, maksudku adalah Kak, dari kita kan hidup let's say di negara yang memang tata keramanya cukup bagus, sangat menjunjung tinggi sopan santun gitu kan. Ada nggak sih respon atau mungkin dari tanggapan orang tua Kak Lisnanya sendiri atau mungkin kerabat? Kebetulan aku sebatang kara. Wow. Bapak sih masih ada, cuma AFK aja. Lagi AFK. AFK tuh apa toh? Away from keluarga. AFK tuh bukannya yang di game ya? Oh, Mobile Legends. AFK. Keluar. Ya. Oh, kamu main Mobile Legends ya? Enggak. Oh. Cuma tahu aja istilahnya. Sempet mau main Mobile Legends gara-gara dekat sama gamers, tapi nggak masuk. Nggak masuk ya? Effort itu loh aku buat dekat sama cowok tuh sampai harus download game. Gila, seorang Kak Lisna yang udah cantiknya luar biasa gitu. Effort loh ke cowok ya. Tapi tetap nggak ngerti-ngerti. Oh, main Mobile Legends-nya ya. Oke. Nah, back to topic nih Kak Lisna sendiri. Kalau memang ibaratnya kan itu kan sebatang kara, tapi let's say ada nggak kerabat atau mungkin keluarga terdekat yang kayak? Kalau keluarga sih, beruntungnya dapat keluarga yang open minded. Maksudnya kayak aku mau berpakaian seterbuka apa, tapi nggak pernah yang seterbuka banget, cuma paling suka pakai ya crop top kayak gitu-gitu aja. Mereka tuh kayak bantu buat bersihin nama aku, ngerti gak? Misalnya kalau di rumah tuh namanya tetangga kan nyinyir kayak Lisna tatoan, padahal tato aku temporer yang gambar apa? Iya. Doa bahasa Arab sih waktu di sini. Oh, sekarang udah hilang ya. Nggak mau lihat. Takut bacanya ya. Takut, makin pengen. Canda. Pengen ngeliat tatonya. Paling kayak tetangga yang ngomongin Lisna pulangnya malam terus, padahal kan aku kerja dulu, kerja pulang malam. Memang tuntutan dong kalau kerja tuh, terus rame lah dibicarain sama tetangga, dibilang nggak bener, terus ya macem-macem lah. Tapi kalau keluarga aku tuh mikirnya kayak saudara ya, kayak bibi-bibi aku tuh mikirnya kayak gini, nggak mungkin lah Lisna kayak gitu, kalau dia kayak gitu pasti udah kaya dong. Iya benar. Punya mobil, nggak mungkin kemana-mana harus naik Grab kayak gitu kan. Bener, iya bener juga sih. Keluarga aku kayak yang untung kayak aku nggak ngomong pun keluarga aku tuh kayak ngebantuin bersihin nama aku lah. Oke, ya nice. Berarti dari ibaratnya Kak Lisna itu diuntungkan sama keluarga yang memang sebenarnya dibilang nge-support enggak. Tapi iya kan, konotasinya nge-support enggak, tapi ngelindungin iya kan. Oke, nice. Tapi maksud gue gini Kak, dari lu sebagai wanita, wanita kan bukan pria. Iya wanita. Oh iya wanita ya, oke pakai mikir lagi. Maksudnya dari lu yang wanita nih Kak, maksud gue adalah kenapa let's say mungkin lah lu berani karena pengen nge-explore diri, pengen nyari kenyamanan sendiri, tapi sebenarnya sesama wanita sendiri lebihnya gini, aduh gimana ya bahasanya, gue takut salah ngomong kayak masalahnya adalah lu cewek pakai baju seksi atau pakai baju yang agak ketat atau terbuka,
lu lebih sakit ibaratnya di judge sama sesama cewek atau sama cowok yang tapi iming-imingnya kayak lebih ke entah itu ke hotel, entah itu ke pintu merah gitu kan. Lebih sakitnya ya ke cowok sih ya. Oh, masih tetap ke cowok. Kalau ke temen ya suka ada kayak lu pakai baju ngetat banget ya, emang karena badan gua aja kali, maksudnya kayak ada isinya kan. iya. Kalau lu pakai baju ke temen aku yang pakai baju pendek karena dia mungkin bukan body shaming ya, Iya, kurus, iya. jadi kayak kelihatannya biasa aja. Kayak nggak body shaming kan ini ya? Iya, betul. Menurut aku pakaian aku sama kayak teman-teman aku, cuma karena aku kayak agak lebih menonjol kali ya. Oke, lebih menonjol badannya yang Perutnya, berisi iya. ya kan. Bener. Jadi kelihatannya kayak capek sih. Tapi lebih sakit kalau sama cowok loh. Kalau kitanya udah pakai hati nih, Iya. tapi tahu-tahu ngebelokin kayak gitu. Aku sempet beberapa kali kayak pernah berantem di rest area. Rest area karena perkara mungkin dia mikirnya aku kayak cewek yang bisa lah kayak gitu-gitu. Oke. Tapi kayak waktu itu udah baru 2 kali ketemu deh kayaknya, 2 kali ketemu. Terus diajak nonton, habis nonton jam 12 dia ngajak ngopi di Starbucks rest area. Nah di situ tuh udah jam 2 pagi dia nggak mau pulangin aku, sedangkan paginya aku udah kelas kayak. Mase gimana sih Mase Iya, ya itu kan? kayak apa sih nih orang liatnya di situ tuh kayak berantem besar nih pokoknya, sampai kayak sering banget digituin, kayak hampir mau dilecehkan tapi belum sampai dilecehkan. Jadi kayak let's say lu nggak mau tapi dia memaksa untuk nyosor. Mungkin dikiranya gue mancing padahal kayak nggak tahu, nggak sih gue nggak mancing. Berarti emang otaknya aja yang Iya, agak-agak kenapa ya. sih laki-laki? Agak-agak, ngeduh kenapa sih laki-laki gue jadi merasa tertampar ya. Oke, ini udah mulai memanas ya. Gue rasa kita boleh pancing Kalisna di segmen games kali ya. Kalisna siap? Siap. Oke, siap. Kalau gitu kita masuk ke segmen games. Oke, kita kali ini udah masuk ke segmen games dan kali ini gue bakalan ngebongkar sebenarnya seberapa jago Kalisna menjaga rahasianya dengan alasan pakai baju agak terbuka lah gitu ya. Istilahnya Kalisna ready? Ready? Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan pertama. Jeng 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 jeng. Kalisna, kalau misalnya lu terpaksa harus memilih, lebih baik atasannya yang terbuka atau bawahannya yang terbuka? Atasan. Kenapa? Kenapa ya? Nggak tahu, lebih suka aja. Oke, atasan lebih terbuka, lebih suka terbuka. Oh, yang atas. Kalau yang bawah Ribet kali ya, takutnya kalau salah duduk dikit kan robek, ya kan roknya. Iya, roknya. Oh, gitu. ada angin dikit terbang. Enak banget ada angin ya. Tapi kalau dari atas yang paling parah menurut Kalisna yang sampai akhirnya banyak banget yang menggodain, itu sampai titik di mana? Maksudnya gimana? Yang ibaratnya pernah nggak sih yang kayak, kan lu lebih suka pakaian atas yang lebih terbuka. Itu ada nggak sampai titik di mana lu kapok dengan pakaian yang atas terbuka karena banyak godaan yang masuk? Belum sampai kapok sih ya. Oh, belum sampai kapok. Karena gue kalau main tuh selalu bawa rombongan, jadi banyak yang jagain. Good. Iya benar. Kalau sendirian sih kayak gue nggak berani deh. Iya, malah makin banyak. Iya benar-benar. Jadi belum sampai ada yang bikin kapok. Oke, nice. Defense-nya bagus ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pertanyaan kedua. Jeng. Kalisna, lo pribadi nih ketika lagi ngebucin atau mungkin lagi PDKT sama orang, lo lebih suka sebenarnya diajak ke hotel atau ke guest house? Kayak sama aja gak sih? Beda dong. Beda kan ya? Nggak beda kan? Gue nggak dua-duanya, tapi kalau disuruh milih hotel. Hotel, karena? Mungkin sana bisa renang. Oke, bisa renang, terus? Atau kalau ada rekreasinya. Terus? Tadarusan. Oh, Masya Allah, di atas kasur ya kan? Ambil wudhu dulu. Tapi dilakuin? Nggak pernah, nggak kan disuruh milih. Oh, disuruh milih ya? Aku belum pernah sampai check-in gitu sih. Oh, belum ya? Ya mudah-mudahan nanti. Baru ada niatan. Oh, baru ada niat. Semoga terpilih ya kamu yang lagi nonton. Waduh. Oke, berarti lebih suka hotel daripada guest house. Ya. Apa karena fasilitasnya aja yang lebih lengkap? Ya mungkin. Oh gitu ya. Ada kasur, ada kamar mandi, ada kolam renang, ada AC. Padahal guest house juga ada sih. Iya sih. Tapi yaudahlah ya, hotel ya. Nggak nerima guest house ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga. Jeng. Las, Kalisna.
Lo lebih suka cowok yang berotot atau cowok yang tahan lama? Let's say fisik atau durasi? Tahan lama. Tahan lama. Why? Kalau berotot sebentar ya buat apa? Berotot sebentar buat apa? Oke. Berarti kalau kurus tahan lama boleh ya? Pilihan kan? Oh pilihan, boleh ya. Oh berarti gue masuk ya. Kurus. Tahan lama. Tahan lama nyetir. Oh, iya. Mau kemana? Mau ke Bandung. Ayo, gue antri. Jadi nggak perlu ganti-gantian. Iya Gue kan? suka yang kayak gitu. Tapi udah tos dulu. Oke, masuk kriteria ya. Oke. Canda. Oke, itu dia segmen gamesnya dari Kalista sendiri, Kak. Jujur, gue jadi tahu nih, arah lo tuh sebenarnya memang tidak ada iming-iming Iming-iming itu? untuk menggoda laki-laki dengan cara lo berpakaian. Karena lo konsisten dari beberapa pertanyaan, dari cara jawab lo juga. Tapi yang gue pertanyakan adalah how to build your defense. Karena menurut gue pertahanan diri lo sendiri tuh kuat banget. Iya, gue juga bingung. Kadang gue ngerasa nggak asik. Ke diri lo sendiri? Kayak, kenapa sih lu nggak asik banget, nggak bisa diajak mabok, nggak bisa diajak ke hotel, kayak gitu-gitu. Kenapa ya? Nggak tahu, karena prinsip kali ya. Prinsip. Kayak aku tuh mau seks setelah menikah ya? Ah ya, sebelum menikah. Oke, setelah Nggak bercanda. Oke, seks setelah menikah. Itu prinsipnya emang kayak gitu dari dulu lah. Kayak emang parentingnya kayak nggak boleh kayak gini-gini kayak gitu. Terus ya udah kayak emang udah tertanamnya di otak. Jadi lu udah komit nggak mau melakukan. Cuma kalau dia ganteng banget sih, takutnya bisa dipertimbangkan lah ya. Bisa diomongin baik-baik. Oh, diomongin baik-baik. Karena kebanyakan yang deketin tuh kayak bener-bener apa ya, udah jadi bikin gue ilfil duluan, ngerti gak? Oh. Kayak mungkin ya, mungkin gue bisa kasih kalau emang gue sayang banget. Tapi kayak belum sampai di titik sayang banget, dianya udah bikin gue ilfil. Jadi terlalu terburu-buru masnya ya. Ya gitu. Sabar gitu kan. Oke, buat teman-teman yang misalnya lagi asik ngelihat kita ngobrol tapi kita ngopi, boleh banget langsung aja mampir ke Startup Coffee and Kitchen ya. Soalnya kalau gue sih emang suka kopi dan emang tempatnya enak banget, apalagi buat podcast. Oke, Kalisna, dari lo sendiri itu kan ibaratnya udah tahu defense-nya kayak gimana, reason cewek pakai baju yang agak terbuka gimana. Tapi dari lo pribadi ngerasa kayak sebel nggak sih sama diri lo? Kan kalau tadi kan kayak kesel, iya. Ya kan? Ini mungkin entah itu sebel, entah itu kayak ada pertarungan antara diri lo sendiri terkait cowok yang ngedeketin lo pengennya nafsu doang, nggak boleh. Boleh ya, kayak nafsu doang gitu. Oh, lu tahu baca pikiran gue lo ya? Oke. Gue kesel sih sebenarnya, sampai kayak ke tubuh sendiri kali ya, karena teman-teman gue yang pakai baju sama gitu, kita beli baju samaan, kayak apa ya? Orang-orang ngeliatnya kayak bagus gitu, bagus ya kayak gitu. Tapi kalau gue kayak kesannya sempet juga kayak ada cewek yang ngatain lonte kayak gitu-gitu. Sama cewek ngomong sekasar itu? Karena waktu itu sempet kerja dan cowoknya, aku sama cowoknya biasa aja. Cowoknya biasa aja, tapi si cewek ini nggak, si cewek cowoknya ini nggak suka gitu kalau aku dekat-dekat sama si cowoknya. Padahal deketnya juga kayak sebatas rekan kerja. Terus kayak sempet di dasar lu lonte kayak gitu-gitu, kayak apa sih, kayak gue juga kalau selingkuh pilih-pilih ya. Cowok lu kayak genderuwo. Kesel. Omongan ini dari hati banget ya. Sempet gue digituin, kayak dilecehkan sama perempuan, sampai kayak kenapa sih, kayak udah mungkin karena emang udah faktor biologis gak sih? Sempet juga gue searching cara mengecilkan payudara. Orang membesarkan ini mengecilkan. Karena apa ya? Kalau besar tuh kelihatannya kayak pakai baju apa tuh vulgar gak sih? Oke, ya kan? Gue sebagai pria mungkin bisa bilang sedikit iya. Jadi kayak gue tuh bukan pakai baju, bukan mau terlihat vulgar, emang karena gue suka. Jadi kayak gue udah beberapa kali searching kayak gitu. Ada sih, cuma kayak itu operasi, jadi kayak gue takut juga. Buset, diambil gitu ya kayaknya. Waduh. Oke, ini omongan udah kemana-mana, jadi kayaknya udah ada pembahasan ilmu-ilmu biologis, kayaknya kita boleh ya. Kalau ada yang mau mengecilkan payudara, ada kok. Oh, ada? Oh, lu udah dapet infonya? Udah. Oh, yaudah. Udah gue save. Jangan dulu dibongkar. Kita tahan dulu ya, cara mengecilkan payudara. Waduh. Oke, kita masuk ke segmen mitos atau fakta. Kita coba bongkar kira-kira Kalisna ini tahu apa ya tentang perihal yang akan kita tanyakan. Oke, siap ya, Kak? Siap. Oke, kita masuk ke mitos atau fakta.
atau fakta kita buktikan kira-kira Kalisna sejago apa atau mungkin punya wawasan apa atau punya pendapat lain. Oke, siap. Kalau gitu kita masuk ke pernyataan pertama. Fakta atau mitos cowok kalau masih PDKT lebih perhatian daripada sudah jadi pasangan? Itu fakta. Lip, bener nggak? Kita sesama cowok bener nggak? Fakta banget. Kenapa sih laki? Gue kesel tau, karena gue baru ngalamin ini. Azra, lu beberapa jangan kali. bikin bumerang ke gue. Oke, terus. Gue kayak PDKT nih lagi kerja di GoFoodin. Seneng dong ya. Terus gue GoFoodin balik juga sih kayak. Terus chatannya tuh tektok gitu loh. Kayak asik curhat kayak gitu-gitu. Kayak mau cerita, habis digigit semut kayak gitu-gitu. Terus kalau udah pacaran tuh kayak bener-bener jam 8 ngechat, jam 10 dibales, jam 2 kayak gitu, kayak bener-bener kenapa sih kalau bosen bilang. Siapa sih itu? Kayak gue banget. So, berarti kayak ibaratnya Cowok tuh lebih asik pas PDKT. Makanya gue nggak pernah mau pacaran, mantan gue cuma satu karena biar PDKT terus. ya gimana Pinter ya? Iya juga lagi. Perjuangin terus. Jadi fakta ya. Oke, kalau gitu kita masuk ke pernyataan kedua. Jeng. Mitos atau fakta? Kamu nggak boleh nyontek. Oke. Canda. Pakai buku kali ya. Pakai buku ya. Mitos atau fakta cewek nggak boleh PDKT duluan? Oh gimana? Cewek? Nggak boleh PDKT duluan. Jadi let's say harus cowoknya dulu yang ngedeketin ceweknya. Gak tau, 50-50 sih. 50-50. Jadi lebih condong kemana kalau dari Kak Lisna sendiri? Cowok duluan sih. Cowok duluan. Jadi itu mitos ya kalau misalnya ternyata cewek nggak boleh PDKT duluan. Sebenarnya kalau di Jepang itu boleh loh. Oh, kalau di Jepang boleh? justru cewek yang nembak. Tradisi Jepang budaya ya? kali ya. Oh gitu Kalau ya? di Jepang tuh cewek yang nembak cowok. Wah, Budaya berarti ya? Budaya ya berarti ya, benar-benar. Sebenarnya nggak apa-apa, aku juga sebenarnya pernah nembak cowok. Itu kayak udah ngebet banget. Diterima nggak? Ditolak. Oh ditolak. Karena dia mikirnya kayak Lisna nih sana sini mau mungkin gitu ya. Astagfirullahaladzim. Karena emang gue sering main sama cowok. Tapi ya udah main aja. Iya kan, main sama cowok bukan berarti Iya. begitu ya. Cuman ngopi Begini bareng doang. begini. Sama aja dong. Oke, berarti jawabannya Mitos. Oke, lanjut ke pernyataan ketiga. Mitos atau fakta kalau suasana masih PDKT tuh bucin banget, tapi kalau udah pas pacaran suasananya kadang suka jadi kayak nggak pacaran. Iya, sunyi gitu. Malah sunyi ya? Kalau udah pacaran tuh kayak selalu ada pikiran selingkuh gitu. Termasuk lu juga gitu ke cowok? Iya. Oh iya, iya apa enggak? Kadang terbesit. Oh, kadang terbesit. Belum sampai ngakuin. Terbesit pengen selingkuh? Baru kayak open selingkuh gitu loh. Oh, kayak, open relationship. Sini loh, masuk gitu ya. Boleh dong daftar, canda. Oke, kalau gitu Kak Lisna kita udah beres ke mitos atau faktanya. Karena memang kan 3 games, 3 pernyataan atau mitos atau fakta. So, dari Kak Lisna sendiri ini jujur aku ada sedikit kutipan yang dimana tadi Kak Lisna itu kayak gimana ya, kayak untuk yang di bagian payudara. cara mengecilkan payudara gitu kan, itu emang apa sih Kak? Kita penasaran. Apa ya? Jadi kebanyakan yang deketin tuh niatnya aneh-aneh doang. Kan kayak pengen kali diseriusin gitu. Tapi karena mungkin dari pakaian, dari branding gue juga sih ya salah. Kayak, branding lo emang apa? kayak gue sering pakai baju terbuka, terus gue sering update kalau gue lagi main di klub kayak gitu-gitu. Karena publikasi doang ya. Tapi kan itu emang kayak di klub tuh nggak tentu minum loh. Iya benar. Emang tempat minum. Tapi kalau gue sumpah nggak pernah minum. Kan banyak minuman soda lainnya kan? Iya. Enggak. Oh enggak ya? Oh enggak ada ya? Oh iya ya. Oh, jadi ibaratnya cewek ke tempat beer house atau bar Iya, house jadi itu. kayak emang branding gue tuh udah kayak buruk mungkin ya Iya. dilihat orang-orang. Tapi kalau teman-teman gue sendiri kayak tahu. YTTA nggak sih? Yang tahu-tahu aja. Ayo, oke, Kak Lisna, tapi tadi belum ada jawabannya nih. Jadi cara memperkecil payudara kayak gimana? Operasi, ada operasi. Oh, operasi doang. Tapi itu serem sih. Kalau secara alami kayak nggak ada. Secara alami, Nggak ada. adanya membesarkan nggak sih? Iya, membesarkan. Astagfirullahaladzim. Oke. Ngomongin payudara. Iya, kemana-mana ya, nggak apa-apa. Oke, 2 pertanyaan terakhir nih Kak Lisna. Maksud gue adalah dari lo pribadi. Lo merasa tadi diri lo kalau tubuhnya sedikit agak vulgar karena merasa ada yang bagian tubuh Kak Lisna besar. Ya, bisa dibilang Kayak gitu. gitu. So let's say dari Kak Lisna sendiri menyesal nggak sih dengan tubuh yang udah Kak Lisna punya sekarang?
sebenarnya harusnya bersyukur. Oke. Harusnya bersyukur ya. Seharusnya bersyukur, tapi karena ya, yang ngedeketin kebanyakan aneh-aneh, Oke. ada aja tuh tingkahnya. Jadi kayak ya harus tetap bersyukur sih. Oke. Ya gimana ya? Jadi nggak ada kata menyesal punya Nggak sih. badan yang alhamdulillah good, besar. Nggak menyesal. Lebih ke bersyukur aja sih. Oke, lebih bersyukur berarti ya. Karena kebanyakan orang-orang pengennya gede ya, tapi gue sendiri pengennya kecil. Sumpah gue takut otak gue traveling guys. Aduh. Ya Allah, oke. Menurut gue ini salah satu video yang Jadi paling kayak bahasannya santuy vulgar ya banget. gue ya. Guys itu, it's Ya. okay. Gue harap buat teman-teman yang lagi nonton diambil positifnya, buang negatifnya karena menurut gue akhirnya gue tahu jawaban dari seorang wanita yang mungkin dapat anugerah dari Tuhan, ya kan? Itu kan jatuhnya anugerah ya, Iya sih. gitu istilahnya yang punya ukuran yang tidak seperti yang lainnya, gitu istilahnya. Tapi ternyata malah dapet kayak ketidaktenangan ya, Iya, tidak nyamanan. ketidaknyamanan juga ya. But you still bersyukur gitu ya, you still bersyukur gak tuh? Oke, kalau gitu Kalista, one question dari aku sendiri adalah harapan lo sendiri sebenarnya gimana sih Kak ketika lo dideketin sama cowok? Apa ya? Gue tuh untuk berkomitmen sama cowok itu kayak bener-bener selektif banget. Oke. Kayak gue mikir kalau pacaran tuh ya harus nikah. Pacaran langsung Jadi makanya nikah. gue nggak pernah kayak sekarang nih gue jomblo, tapi kayak studi banding lah ya. Sudah dibanding gak tuh? Oke. Cowok juga melakukan itu kan? Kayak Iya gimana sih? tuh? Kayak PDKT-nya banyak. Cowok juga gitu. Oh, iya. Banyak temen gue yang cowok Iya, dia emang kayak deket gitu. sama ini, deket sama ini, dia juga survei. Gue juga harus melakukan itu dong. Survei ya, studi banding. Selektif. Karena gue mikirnya kalau nyari pacar tuh ya nyari suami gitu. Kayak gue nggak mau yang putus gitu. Dan namanya hubungan nggak ada yang bisa menerka sih ya. Iya, dan gak ada yang mau putus juga sebenarnya ya. Tapi Takut. gue tau lah berarti harapan lo emang sebenarnya untuk sekarang dan kedepannya pengennya langsung nikah. Pacaran Makanya, tapi untuk nikah. jadi kayak kalau kayaknya gue nggak cocok sama ini tapi kayak nggak bisa jalanin dulu gitu, kayak bener-bener harus yakin. Oke. Gimana cara meyakinkannya ya guys ya, katanya gitu kalau kata si masnya yang nonton nih. Oke, kalau gitu last Kak Lisna, ini bukan pertanyaan tapi aku please dong minta pesan dan kesannya Kak Lisna gitu kan. Mungkin ke teman-teman yang cewek merasa punya anugerah seperti Kak Lisna, atau mungkin buat cowok-cowok yang please otaknya jangan nakal gitu istilahnya, ada nggak Kak? Apa ya? Kalau buat cowok sih jangan so iye kali. Jangan so iye, hashtag so iye, oke. Jangan so ngatur kalau belum jadi donatur. Gue baru beberapa kali denger kata itu kayak suka banget. Iya. Jangan so ngatur kalau Dan gue tertampar banget. Oke. Jangan so ngatur kalau belum jadi donatur. donatur. Oke, apalagi? Kira-kira ayo tampar gue. Kalau buat cewek kayak nggak ada sih ya. Oh, kalau cewek kayak nggak jalanin aja apa yang lo suka. Oke, just be yourself gitu ya. Do it. Kenapa tuh? Do it. Do it. Oh, gue Iya. mikir duit. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang belum pencet tombol merahnya, boleh banget langsung aja pencet tombol subscribe-nya, like dan isi kolom komentar kira-kira gimana sih pandangan lo ketika dideketin sama cowok tapi pakaian lo terbuka atau kayak gimana. Boleh langsung aja isi kolom komentar, tapi sebelum itu Kalista boleh tahu nggak sih Apa? Instagramnya Kalista itu apa? Lisna Rahma. Lisna Rahma. Boleh ya open sharing untuk Asal mungkin jangan ngirim apa? pap aneh-aneh. Gua Pernah nggak- ada, demi apa sumpah lu? demi Allah kayak ih padahal kecil tapi kenapa Allah Akbar. sumpah demi Allah itu kecil. Gue jijik banget. Ada Ada, yang lu nggak kenal orangnya? nggak kenal. Tiba-tiba ngirimin. Pernah ada bule orang luar negeri terus ngirimin foto kayak gitu 2 kali kayaknya. Buset. Kayak biar apa sih mau gua storyin kayak gitu kan. Ya. Oh, iya. Gila aja lo kalau lo seterin ya. Oh, sampai ada. Nggak pernah berhenti. Maksudnya nggak pernah Tetap berhenti. ada yang ngirimin kayak gitu terus. 2 kali. Oh, 2 kali. Beda orang. Oh, beda orang. Oke. Nah, tapi boleh ya open sharing ya, bukan open pub ya. Open sharing. Open sharing. Oke, boleh banget langsung aja follow Instagramnya Kalista di @lisnarahma. Dan buat teman-teman yang mau ngopi di Bogor, boleh banget langsung aja mampir ke Startup Coffee and Kitchen. Dan lo langsung rasain sendiri deh tempatnya kayak gimana. Karena Bogor percuma kalau kita bilang bagus, tapi lo nggak percaya, mending langsung buktiin aja. Karena memang sebagus itu.
Oke, so kalau gitu Kak Lisna terima kasih atas waktunya. Thank you Kak Yuda. Semoga cepat lulus ya. Kita nggak usah ngomongin kuliah. Oh ya udah, oke. Apa tadi kayak pembahasan apa? Vulgar banget. Oh vulgar banget, enggak Nggak kok, apa-apa lah nggak ya. apa-apa. Mudah-mudahan teman-teman Oke. ambil positif dan buang negatifnya. See you next video. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, thanks for watching. Please don't forget to subscribe and like.